RT sebagai penggerak PKK di lingkungan RT 03 RT 03 RW 03, juga ibu-ibu pengurus yang memegang uang arisan terutama, terima kasih. Kemudian untuk ibu-ibu semuanya yang sore ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ibu Cici Suharni, saya dari Perbas. Apa itu Perbas? Perbas adalah Perkumpulan Bank Sampah Tangerang Selatan. Jadi kita di sini ada perkumpulannya Bu, namanya Bank Sampah itu dilindungi dan ada undang-undangnya. Nah kita di sini saya sebagai koordinator kecamatan untuk wilayah Ciputat Timur terutama. Kami ini ada pengurus-pengurus tiap wilayah kecamatan mempunyai pengurus-pengurus masing-masing. Saya ditugaskan di Ciputat Timur dengan Ketua Bank Sampah, adanya kebenaran ada di Kelurahan Cirende Bu, namanya Pak RW 08 yaitu Pak Haji Wakidi. Mohon maaf, seharusnya dia berada di antara ibu-ibu karena dia kondangan ke daerah Bogor, kemudian sampai Parung hujan deras, jadi saya nggak bisa Bu Cici, katanya ya udah nggak apa-apa Haji, saya bilang gitu. Oke lah, jadi mohon maaf nih untuk Pak Haji sebagai Ketua Bank Sampah untuk Tangerang Selatan tidak bisa hadir. Alhamdulillah di sini Bu, Ibu sudah pernah dengar tentang Bank Sampah dan pernah membentuk ya Bu? Pernah. Dengan nama Bank Sampah apa Bu waktu itu? Nama Bank Sampahnya? Katelia. Oh, waktu itu udah mau punya SK? Oh, jadi kalau namanya Bank Sampah untuk sekarang itu untuk Tangerang Selatan, jadi membentuk Bank Sampah dengan kepengurusan nama Bank Sampah Katelia dengan kepengurusan ketua, sekretaris, bendahara. Harus ada kepengurusan. Nah nanti setiap kepengurusan itu menyerahkan fotokopi KTP, kita serahkan ke kelurahan, kemudian diminta dibuatkan SK. Nanti SK kita bawa ke Dinas Lingkungan Hidup. Di sana nanti kita mengajukan, saya terutama mengajukan membawa SK itu ke dinas, kemudian akan didapatkan 1 buku tabungan, 2 timbangan, 3 gawang timbang. Ada gawang timbang itu mungkin pernah lihat di Bank Sampah, ada Semanggi Kreatif, ada Seroja, ada Flamboyan, Bougainville ya di tempat tuh. Ada itu, jadi udah banyak di Cempaka Putih itu. Nah nanti dapat lagi yaitu apa, spanduk atau banner untuk nama Bank Sampah. Nanti kalau sudah berjalan sekian tahun ada program yaitu neon box. Jadi nanti dapat neon box, jadi kayak bank konvensional itu ada namanya Bank Sampah Katelia dengan alamat ini gitu kan, dengan nomor telepon yang bisa dihubungi di situ. Nanti dapat juga dari dinas. Nah, apa itu Bank Sampah? Apa itu sampah? Ibu tahu tentang sampah itu sampah, yang Ibu tahu sampah itu apa? Oke, ada sampah organik dan anorganik. Yang di sini yang kita di Bank Sampah itu sampah anorganik atau yang plastik-plastik yang Ibu tahu. Nah, di situ nanti ada itemnya Bu. Banyak sekali itemnya, itu kurang lebih ada 30 lebih item. Kemudian saya lupa karena buru-buru ya. Ponakan lagi ada yang nikahan, jadi saya langsung habis salat asar langsung ke sini. Jadi lupa tuh bawa contoh buku tabungan dengan item-item sampah-sampah apa aja yang ditimbang di Bank Sampah. Yang tidak bisa ditimbang di Bank Sampah hanyalah serotom dengan mika. Nah ini kan mika ya Bu, ini mika nggak bisa. Selain mika dengan serotom semua bisa ditimbang. Kaca bisa ditimbang, kaca pecah, gelas pecah, tapi yang penting ya Bu, kalau untuk kaca itu yang penting kan ada yang nako ya Bu, yang warnanya coklat itu tidak bisa timbang. Kalau bening, bentuknya bening itu kaca-kaca meja, kaca-kaca itu kayak kaca cermin juga nggak bisa ditimbang. Tapi kaca apa juga bisa timbang. Misalnya bekas parfum, bekas sirup, bekas apalah yang plastik-plastik bening-bening itu kok kaca. Kita kan kadang kalau gelas pecah bening itu kan bingung harus dikemanakan. Tapi kalau di Bank Sampah itu bisa ditimbang. Di situ kaca ya, baru kaca. Nah, belum lagi namanya gelas-gelas seperti ini. Kita kalau di sini, jadi kalau seperti ini namanya gelas kotor, masih ada label. Tapi kalau sudah dibuang dengan ininya, labelnya, itu namanya gelas bersih. Harganya beda Bu. Kalau yang kotor bisa 2.500, tapi kalau yang bersih bisa 4.000. Begitu. Kalau tapi Bu, jujur namanya sampah ya Bu. Kita berharapnya tidak masalah uang, tapi tanpa harus dibuang kalau memang jadi uang, ya kan?
Jadi tapi ibu bisa menabung di sampah itu sudah dipilah-pilah, datang ke penimbangan. Misalnya penimbangan di sini nih Bu, nggak harus ngumpulin di tempat kita penimbangan Bu RT. Kalau dulu kan berpikirnya kan kita menaruh di mana sampah gitu kan. Tapi ini enggak Bu. Misalnya ibu menentukan besok kita nimbang sampah, besok kita datang dengan bawa sampah masing-masing. Karena pertama, bolehlah nggak apa-apa belum bisa milah-milah. Di situ kita ajarkan milah-milah sampahnya. Setelah dipilah itu kan harganya beda dengan yang belum dipilah. Gitu. Nah, nanti kita pilah-pilah bareng-bareng, kemudian ditimbang, harganya masing-masing punya, nanti saya siapkan lapak. Langsung paling dari jam 8 pagi selesai, 8 atau 9, jam 12 sudah selesai Bu. Sudah diangkat dan tidak ada sampah yang tersisa. Dan itu nanti setelah itu dihitung 0, sekian 0 kali, misalnya BRT nimbang ini kan dengan 000 misalnya, kalau 1 kilo masih aman, yang puyeng itu paling 0, nanti ibu setelah selesai si kepengurusan itu, si pengurus menyerahkan laporannya ke saya. Nah nanti dari saya dilaporkan ke dinas. Nah nanti dinas mengetahui jadi untuk Ciptim berapa kilo sih dalam sebulan mengurangi sampah-sampah itu. Kan kalau enggak Bu, bisa bayangkan bagaimana kita membuang sampah-sampah di Cipecak. Saya itu Bu, salah satu orang yang sudah naik gunung sampah yang begitu banyak dan tinggi di daerah Cipecak. Cipecak itu adanya di Kecamatan Setu, Serpong. Saya udah masuk Bu, saya ditangkap di sana. Terus sama kepala dinas Pak Yepi waktu itu. Saya bilang Pak Yepi, saya ditahan nih sama orang-orang itu memang karena ngeri ya, masalah sampah itu kan sangat-sangat riskan. Karena nanti kalau ada wartawan mengetahui kemudian disalahgunakan, itu bisa, jadi saya dikirain orang-orang yang kayak mata-matai lah gitu, takutnya yang jelek-jelek yang dilakukan. Sementara saya adalah pengurus bank sampah Tangsel gitu kan. Akhirnya dia lepas dari situ, saya udah lepas untuk Bu Cici katanya gitu ya. Koordinator Kecamatan Ciputat Timur. Lepas saya pengen tahu aja gimana sih kalau sampah kita nih berakhirnya seperti apa. Itu udah luar biasa tumpukan sampah. Nah dengan adanya bank sampah Ibu Airin, waktu itu kita masih dengan Bu Airin, dengan sekarang Pak Ben juga masih berlanjut, kita di maunya Bu Airin setiap RW itu mempunyai 1 bank sampah dan 1 KWT. Jadi setelah KWT nanti ada lagi pengolahan sampah dengan maggot. Itu sampah basahnya Bu, sampah sayuran yang sisa-sisa makanan, itu nanti kita buat lagi maggot. Ada lagi sampah yang kayak untuk bungkus-bungkus bekas saset-saset kopi, kita bikin tas, kita bikin tikar. Nanti jadi setelah buka bank sampah berlanjut, nanti ada lagi komposter, itu kompos tabung ajaib lah ya. Sampah-sampah itu kemudian mengalir, air lindi namanya Bu, itu untuk nyiram tanaman. Itu berlanjut lagi ke KWT. Jadi kalau dari turunan bank sampah luar biasa banyak. Nah, di sini saya berharap pada ibu-ibu, ayo kita bentuk bank sampah kembali, aktifkan kembali bank sampah yang pernah ada. Cuma belum ada SK waktu itu ya. Jadi sudah kuat lama, karena kan memang belum ada dukungan dari pemerintah kalau kayak gitu. Kalau dengan adanya SK itu kekuatan. Dan dari situ kita punya legalitas ya untuk bank sampah. Ayo Ibu RT silakan kita bentuk kapan kita mau mulai untuk bank sampahnya. Gerakan siapkan untuk ketua, sekretaris, bendahara, dan bagian penimbangan lah. Terserah Bu RT mau 6 orang atau 5 orang. Gimana Bu? Siap ya Bu? Siap Bu? Siap ya Bu? Siap ya Bu ya untuk mengurangi sampah Bu. Jadi ada slogan buat kita. Sampahku tanggung jawabku, sampahku urusanku. Kalau jadi uang, kenapa harus dibuang? Jadi setiap tahun nanti Ibu bisa dapat uang dari bank sampah setahun sekali. Kalau aku di tempat aku tuh selalu mau lebaran seminggu kita buka uang itu. Alhamdulillah mereka pada senang karena paling nggak bisa beli daging. Pokoknya banyak deh manfaat. Ada yang kalau almarhum Ibu Minten dulu tempat aku ya, itu beli baju lebaran dari bank sampah, tapi nggak mau Bu, sampai itu bajunya tetap pamit, nggak mau dari sampah pada uangnya. Ada yang bertanyakan Bu sebentar, bank sampah apa aja? Semua sampah kecuali dengan ini kayak panci bocor, kayak apalah magic jar rusak, apalah pokoknya minyak kotor bisa nggak ditimbang? Minyak jelantah bisa ditimbang ya, tetap per kilo. Kumpulin minyak jelantah. Nah salah satu minyak jelantah ditimbang itu bukan yang untuk sampah minyak ya Bu, ini masih dibuat pack gitu lah, pasti namanya jalan aspal gitu. Nah jangan salah rasakan dulu orang dia jangan dibuat lagi minyak dibeningkan gitu ya. Alhamdulillah itu tidak, alhamdulillah ya sudah kayak gitu terjawab lah. Jadi oh ternyata buat
Ini, kemudian ada lagi pelatihan dari minyak berantak itu bisa bikin lilin, bisa bikin sabun, tetap dengan bantuan bahan kimia campurannya. Timbang. Ada yang mau tanyakan ibu-ibu, kita interaktif saja. Ibu-ibu silakan.